Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta CASN terkhusus guru untuk semua prioritas. Berikut akan saya sampaikan simulasi penempatan guru pada pengumuman akhir nantinya sebagai hasil ujian CASN tahun 2023 ya, berdasarkan urutan kategori prioritas. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, hasil-hasil Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu lihat ya dari live streaming BKN-nya. Biasanya di sini Bapak Ibu bisa lihat jumlah nilai yang Bapak Ibu peroleh dari hasil ujian CET. Dalam hal penempatannya nanti Bapak Ibu sekalian memang ditempatkan pengumumannya berdasarkan skala prioritas. Ini sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat di sini nilai 360 ini ya, contoh saja ini Bapak Ibu sekalian. Namun peserta ini ia ditempatkan di atas dari nilai yang mendapat skor 500. Ini adalah berdasarkan urutan prioritas, sehingga kategori dari atau prioritas dari Bapak Ibu sekalian sangat menentukan ya untuk bisa lulus di jurusan masing-masing. Ada barangkali nanti di sini ditambahkan untuk teknisnya ya, bagi Bapak Ibu yang mendapat serdi akan ditambahkan di sini 450, sehingga nilai murni Bapak Ibu tidak akan dipakai, yang dipakai adalah teknis untuk dilakukan perangkingan berdasarkan jurusan. Jadi sifatnya adalah perjurusan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Kita coba lihat dulu teknis. Teknis penempatan untuk seleksi tahun 2023 ini seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah yang pertama itu didahulukan dulu kategorinya untuk Bapak Ibu guru peserta PG tahun 2021 ya. Ini akan takkan dulu ya di bagian atas berdasarkan jumlah kuota masing-masing formasi atau jurusan. Nah, apabila kemudian masih ada formasi, maka akan diranking ke tahap kedua ya, yaitu THK2. Walaupun nilai Bapak Ibu lebih tinggi dari perolehan THK2, maka THK2 yang akan di atas seperti tadi. Ini masing-masing jurusan akan diranking, dan kalau masih ada tersisa, jadi di sini tidak ada passing grade ya Bapak Ibu sekalian. Untuk THK2 dan honor negeri P3 ini tidak ada passing grade, maka akan ditempatkan kembali ke P3 ya. P3 ini kemudian diisi per jurusan. Kalau masih ada formasi maka dibuka untuk lulusan PPG. Nah, teknisnya sendiri ini sebenarnya ada diberikan peluang oleh pemerintah pusat Panselnas bahwa ada wawancara yang bisa dibuka oleh daerah dengan teknis. Paling banyak diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Jadi perjurusannya nanti akan diranking sebanyak 3 kali formasi, kemudian itu diwawancarai oleh Panselnas daerah. Namun ini sebenarnya Bapak Ibu bisa ketahui saat ujian yang sudah Bapak Ibu lalui kemarin, apabila pada saat menjelang ujian Panselnas selaku BKD-nya menyatakan akan ada ujian tambahan, maka itu akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada, maka murni Bapak Ibu sekalian hasil yang dipakai nantinya adalah hasil ujian CET Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama ya. Nanti kita akan simulasikan. Ilustrasi untuk penempatannya sendiri sudah diberikan oleh Kemendikbud. Misalnya ini Bapak Ibu sekalian ya, dibuka formasi 2 pada jabatan yang sama di instansi daerah. Kemudian ini diurutkan. Kalau kita perhatikan, walaupun nilainya lebih rendah, ini adalah peringkat pertama nantinya. Ini artinya sudah mengangkat peserta PG 2021 ya. Ini THK2 nilainya 430, honor negeri 450. Namun karena skala prioritasnya, maka inilah yang menjadi peringkat pertama Bapak Ibu sekalian ya. Peringkat pertama akan ditempatkan di sekolah yang memang membutuhkan, apabila kemudian sekolah induknya sudah kelebihan ya. Kalau tidak kelebihan maka ditempatkan di sekolah induknya. Namun kalau sudah cukup kebutuhan di sana, maka ditempatkan di sekolah yang masih terbuka atau tersedia formasi. Dan peringkat kedua kalau kita perhatikan malah ditempatkan di sekolah induknya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah geser menggeser di sini ya. Walaupun ini peringkat kedua, namun dia ditempatkan di sekolah induknya. Ini adalah simulasi pertama. Di sini kesepakatan bersama
antara Kemenpan dengan DPR bahwa tidak ada geser-menggeser ya, tidak boleh mengeluarkan guru honor dari sekolahnya. Ini adalah simulasi pertama. Kemudian kalau kita lihat simulasi kedua yang diberikan Kemendikbud, misalnya tersedia satu formasi. Nah, ini adalah peringkatnya. Peringkat 1 itu THK 2 dengan nilai poros 30, peringkat 2 honor negeri dengan nilai poros 50 ya, ini tadi berdasarkan skala prioritasnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat yang menduduki formasi adalah peringkat 2. Peringkat 1 ini tidak bisa menempati formasi karena tidak tersedia sekolah yang kosong. Peringkat 2 lah yang masuk ke formasi. Karena apa? Karena di sekolahnya itu tersedia formasi ya, ini di sekolah induknya ada kebutuhan, maka peringkat 2 inilah yang mendudukinya. Ini menjadi satu kabar baik tentunya bagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana simulasinya? Urutan dalam perangkingan ya, paling pentingnya Bapak Ibu sekalian adalah berdasarkan skala prioritas. Jadi kalau misalnya ini saya ambil contohnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini peserta-peserta dengan nilai yang rendah sekalipun, misalnya ini 305, kemudian 299, ini dinyatakan lulus, sementara nilai peserta 494 dinyatakan tidak lulus. Ini akibat dari skala prioritas. Jadi masing-masing prioritasnya nanti akan ditempatkan. Paling atas ini Bapak Ibu sekalian adalah guru PG 2021, diisi sesuai dengan jumlah formasi ya. Misalnya kalau jumlah formasinya 15, ditempatkan dulu guru PG 2021. Kemudian kalau sudah ditempatkan semuanya, lanjut ke XTHK 2, diisi walaupun nilainya rendah Bapak Ibu sekalian, diisi. Kemudian kalau masih tersedia formasi, selanjutnya adalah ditempatkan untuk P3. Jadi jangan nanti Bapak Ibu heran kalau Bapak Ibu memiliki nilai tertinggi tapi tidak dimasukkan dalam perangkingan atau tidak masuk perangkingan. Itu penyebabnya adalah skala prioritas ya. Dan nanti akan ada perubahan di sini bagi Bapak Ibu yang guru Serdik ya. Nilai murni ini ya tidak akan dipakai afirmasi. Nah, ini tentu akan sangat membantu sekali dalam perangkingan, dan setiap Bapak Ibu yang memiliki Serdik itu nanti akan diafirmasi 100% teknis, yaitu 450. Jadi bukan berarti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya seperti ini nilainya 130, kemudian afirmasinya agar mendapat 450 diberikan 320, bukan seperti itu. Berapapun nilai murninya di sini, yang akan dipakai adalah afirmasi 450. Di dalam kalimatnya maksimal 450 itu maksudnya adalah tidak boleh melebihi dari nilai kompetensi teknis maksimumnya ya. Dan kalau kita perhatikan hasil seleksi sebenarnya ini adalah data untuk reformulasi tahun 2022 ya, sebagai contoh kita ambil. Jarang ini manajerial, sosial, kultural serta wawancara pesertanya tidak lulus ya. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, skala prioritas itu menjadi sebuah afirmasi yang positif bagi Bapak Ibu, terutama XTHK 2, kemudian P3 ya. Itulah sebabnya di beberapa daerah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ada sebagian daerah yang formasi yang dibuka cukup banyak namun tidak dibuka untuk umum. Itu alasannya adalah karena memang jumlah guru honornya P2 dan P3 itu melebihi kuota, sehingga Pemda tidak membuka. Jadi nanti Bapak Ibu yang memang daerah hanya menyebutkan akan ada ujian tambahan berupa wawancara, akan diambil nanti 3 kali lipat dari formasi yang dibutuhkan, kemudian itu akan diwawancarai ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada ujian tambahan, maka langsung hasil chat ini yang akan dijadikan sebagai hasil akhir dengan diurutkan masing-masing berdasarkan skala prioritas. Ini juga misalnya kita ambil contoh ya, ini 318 dinyatakan PR1 lulus, 297 cukup rendah dinyatakan lulus, kemudian di bawahnya malah lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah dampak dari penggunaan skala prioritas pada seleksi CASN tahun 2023. Sehingga bagi Bapak Ibu yang memang kalau kita perhatikan seleksinya itu per daerah sudah mendapatkan peringkatnya, maka nanti Bapak Ibu tinggal turun peringkat berdasarkan skala prioritas. Jadi dengan tidak adanya passing grade untuk P2 dan P3, dapat kita simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa diberikan dulu formasi kepada P2 seluruhnya, kemudian kepada P3 sesuai jurusan masing-masing. Kabar baiknya dari
hasil CET 2023 ini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil keputusan yang disepakati dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa pengangkatan ini berakhir di tahun 2024. Jadi hasilnya nanti itu sudah bisa Bapak Ibu gunakan pada saat penempatan di 2024. Nah, mudah-mudahan juga rencana Kemendikbud ya yang tidak bergantung kepada daerah di tahun 2024 ini bisa terwujud, sehingga pusat tidak harus menunggu pembukaan formasi dari daerah. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan untuk kita diskusikan, boleh nanti dibuat di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.